Jadi saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Ulfa, apa yang dimaksud dengan energi kinetik yang terkonvergensi adalah energi kinetik yang dialirkan menuju satu titik pertemuan, atau dengan kata lain energi kinetik lebih tinggi dipusatkan dalam saluran masuk kecepatan. Dan saya juga akan menjawab pertanyaan dari Taufik Hadi Suryo, apa yang dimaksud dengan Great Convergence Index. Great Convergence Index adalah metode yang banyak digunakan untuk menganalisis kesalahan diskritisasi dari hasil komputasional fluid dynamics atau CFD, atau untuk menentukan pada basis solid yang urutan konvergensi dan solusi asimptotik. Dan saya akan menjawab pertanyaan dari Yohanes Mangatur tentang kenapa pembangkit listrik tenaga pikohidro cocok digunakan di daerah terpencil. Selain mudah dirakit dan dioperasikan, serta bisa selama 24 jam sesuai dengan debit air. Lalu, pikohidro ini kan merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan potensi energi air yang heatnya sangat rendah ya, atau cuman dengan debit 1-3 meter dengan debit yang besar. Tapi pembangkit listrik ini bisa menghasilkan energi listrik bahkan debit air. Maksudnya mudah dalam instalasi juga, terus bangunan sipil sederhana dan mudah serta keandalan tingkat tingginya gitu loh. Apakah Ulfa, Yohanes, dan Taufik merasa terjawab pertanyaannya? Oke, sama-sama Ulfa.
Dan di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaannya Warido. Mengapa hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya? Dan adakah variabel lain yang berpengaruh terhadap perbedaan hasil penelitian itu? Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dikarenakan pada penelitian sebelumnya terdapat hasil di mana contohnya pada penelitian dilakukan oleh Kahn itu di mana sudu lurus memiliki efisiensi hidrolik lebih besar dibandingkan sudu lengkung. Sedangkan pada penelitian ini sudu lengkung memiliki efisiensi lebih tinggi dibanding dengan sudu lurus. Selain itu, bila dibandingkan dengan penelitian ulah terlihat jika dia meneliti hanya berfokus pada perbandingan TD saja. Tetapi sedangkan penelitian ini berfokus pada perbandingan TD dengan nilai yang berbeda-beda untuk mendapatkan efisiensi hidrolik tertinggi. Terus apakah ada variabel lain berpengaruh perbedaan hasil penelitian itu? Menurut kelompok kami itu variabel lain berpengaruh terhadap hasil penelitian itu iya. Contohnya aja misalkan TD perbandingan TD-nya itu kalau kita ubah-ubah kan semau ya, diubah-ubah oleh yang meneliti kan hasilnya pun juga beda. Begitu Warido. Apakah menjawab? Ya, terima kasih atas jawabannya. Sudah terjawab. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Reynolds tentang apa itu uji independensi mesh. Mesh sendiri mempunyai arti ukuran dari jumlah lubang suatu jaringan dalam 1 inch persegi jaring yang bisa dilalui oleh material padat. Dan sedangkan maksud dari uji independensi mesh adalah sesuatu yang dapat dilakukan oleh seorang analisis untuk menentukan ketergantungan hasil pada kepadatan mesh tersebut. Apakah terjawab, Reynolds? Oke, baik. Sama-sama. Maaf, pada Mora ini kita tutup saja atau bagaimana ya, Pak? Ya, sudah berapa 5 pertanyaan yang terkumpul ya. Yang kelompok yang lainnya sudah semua pertanyaan dari kelompok yang lain. Ada yang lagi itu Pak ikut magang juga mungkin Pak, makanya tidak join Pak. Ikut apa? Ikut magang Pak, MBKM. Oh, program MBKM ya? Iya Pak. Ya, ini ada satu lagi. Satu lagi Pak. Ya. Di kolom chat ya.
Ya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari tulis Hidayat, bagaimana pengaruh per day terhadap daya output dan efisiensi. Ya, di gambar 8 ini kan grafik T per D, PS hidrolik efisiensi ya. Nah, jadi T per D tadi itu kan pertama kita coba di 0,1. Ya kan? Nah, di 0,1 itu hidrolik efisiensi hidrolik yang didapat itu kurang lebih 0,8. Terus saat TD-nya 0,33, efisiensi yang didapat hidrolik itu yang didapat 0,84. Terus di TD 0,467 efisiensi hidrolik didapatnya itu 0,7. Kemudian di TD 0,667 efisiensi hidroliknya itu didapat sekitar 0,65, dan pada TD 0,867 didapat efisiensi hidroliknya itu 0,6. Jadi apa namanya, itu pengaruh TD itu terhadap daya output dan efisiensi itu berpengaruh, karena kayak tadi kita lihat kalau TD-nya ditempatin pada posisi yang berbeda-beda kan efisiensi hidroliknya beda, berarti daya outputnya juga beda juga, begitu tuh. Apakah terjawab? Ya, sama terus. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan bisa ditutup ya, karena mungkin ada yang mengikuti kegiatan MPKM. Dari presentasinya bisa ditutup untuk presentasi dari kelompok pertama, kelompok 1. Sebelumnya, mohon maaf kalau masih banyak kurang atau pertanyaan atau jawaban dari pertanyaan teman-teman belum terjawab semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, waalaikumsalam. Oke, jadi untuk tadi yang sudah dipresentasikan di kelompok pertama, kemudian nanti di minggu berikutnya bergantian kelompok kedua, minggu berikutnya kelompok 3, keempat, kelima, dan seterusnya sampai selesai. Dan ada proses diskusi atau tanya jawab dari kelompok yang presentasi dan kelompok yang kemudian untuk materi perkuliahan Edmodo nanti saya akan upload ya untuk PPT atau PowerPoint-nya. Jadi di pertemuan minggu ini Anda harus sering melihat membuka Edmodo, karena nanti bisa saja saya mengirimkan dalam rentang waktu 1 minggu, karena kita akan ketemu lagi di minggu berikutnya ya, di minggu hari Senin. Saya akan memberikan tugas
di Edmodo untuk tugas mandiri ya, karena ini ada, kalau yang tadi presentasi ada tugas kelompok, nanti ada tugas mandiri. Tugas mandiri ya saya akan upload di Edmodo, jadi tiap minggunya Anda mengecek apakah ada tugas yang dikirimkan. Kalau tidak ada, berarti selama 1 minggu ini belum ada tugas mandiri yang dikirimkan. Nah, untuk tugas-tugas tersebut nanti saya akan kirimkan di Edmodo untuk tugas mandirinya yang dikerjakan per mahasiswa, per orang untuk tugas tersebut. Karena untuk tugas ini komponennya cukup besar, 30%, UTS 25%, dan UAS 35%. Ya, oke, berakhirnya waktu. Ada lagi sebelum ditutup kelas untuk turbin, ada yang ingin ditanyakan, karena nanti di minggu berikutnya kita akan masih cerita tentang wind turbin, turbin angin. Jadi ada 4 bagian ya, ada turbin angin, turbin air, turbin steam turbin, turbin uap, dan gas turbin. Nanti sampai terakhir di pertemuan terakhir itu membahas keempat-empatnya diskusi perkuliahannya. Oke, baik, di minggu ini kita masih cerita tentang wind turbin, turbin angin. Nanti di minggu berikutnya masih ketemu juga dengan materi yang menceritakan turbin angin. Ya, sebelum kelas berakhir, ada pertanyaan lagi yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada, saya rasa cukup untuk perkuliahannya. Untuk sore hari ini saya ucapkan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk satu lagi, untuk tugas kelompok tadi dikirim ya, atau diupload di Edmodo dengan menuliskan nama anggota kelompok dan mengupload PPT, PowerPoint, pertanyaan apa yang diberikan dan jawaban apa yang diberikan dari kelompok yang melakukan presentasi ini. Ya, oke, saya ucapkan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.